Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, hari Jumat, penghulu seluruh hari. Allah kumpulkan kita di masjid negara kita, Masjid Istiqlal yang megah, yang dibangun dengan susah payah bertahun-tahun dengan pengorbanan yang besar dari orang-orang terdahulu sebelum kita. Ini adalah satu karunia Allah yang besar, sebab hari ini ada berjuta-juta orang yang mengaku Islam belum menegakkan sholat Jumat seumur hidup mereka. Jangan cerita sholat 5 waktu, sholat Jumat pun mereka lalaikan. Kalau ditanya kenapa tidak sholat Jumat, beribu-ribu alasan dibuat. Kadang-kadang mereka katakan kami tidak sholat Jumat karena sibuk cari makan. Pembohong besar. Kalau sekedar cari makan tidak perlulah orang sampai meninggalkan sholat. Satu hari satu malam 24 jam, itu 24 jam kali 60 menit 1440 menit sehari semalam. Allah minta kita sholat hanya 5 kali sehari semalam. Kalau satu kali sholat 8 menit 40 menit, masih ada sisa 1440 menit lagi dalam sehari semalam untuk kita bisa menyelesaikan seluruh urusan kita. Satu kali Jumat seminggu sekali hampir 10.000 menit disediakan Allah. Allah minta kita hadir 1 jam saja 60 menit dari 10.000 menit seminggu. Kalau ada orang mengatakan saya tidak sempat, sibuk cari makan, pembohong besar di manusia. Dan tugas kita lah mempujuk mereka agar mereka mau untuk menjalankan perintah Allah sholat tiang agama ini. Barang siapa menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamat din. Barang siapa meninggalkan sholat, faqad hadamat din. Orang ini adalah orang yang mengambrokkan agama. Kalau di rumah tangga kita ada 5 orang yang sholat, 1 anak kita tidak sholat, sampai dunia kiamat agama tidak akan berdiri di rumah tangga itu. Karena ada 5 orang membangun agama di rumah itu, tapi ada 1 orang yang siang dan malam menghancurkan keagamaan di dalam rumah tangga itu. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini khutbah Jumat berjudul korupsi adalah kanker yang membunuh kehidupan. Korupsi dalam definisi sehari-hari adalah mengambil harta orang atau harta jamaah atau harta negara dengan cara tidak sah, melanggar hukum untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Ini namanya korupsi. Orang yang melakukannya disebut koruptor. Di dalam Islam, perkara mencuri ini sangat tegas hukumannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Was-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri
melakukan korupsi, atau perempuan dan perempuan yang mencuri melakukan korupsi, tidak pandang bulu laki-laki atau perempuan, sama saja. Kalau mereka mencuri, kata Allah, faqta'u aydiyahuma, potong tangan laki-laki dan perempuan pencuri itu sebagai balasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dengan hukum-hukum yang ditetapkannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kita untuk mencuri ini. Hati-hati dengan dosa besar ini. Mencuri adalah dosa besar. Di dalam kitab Taurat pun mencuri termasuk 10 dosa besar yang wajib dihindari, yang disebut 10 Commandment atau 10 perintah Tuhan. Apalagi dalam Islam, agama yang sempurna ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membagi dosa menjadi 2 jenis. Satu disebut fahsya, satu disebut mungkar. Apakah fahsya? Fahsya, fahisyah, jamaknya fawahish, artinya adalah dosa besar yang merugikan diri sendiri, haram dan wajib dicegah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah orang berbuat fahsya dan mungkar. Fahsya dosa besar yang merugikan diri sendiri. Misalnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu merugikan diri sendiri, tapi itu dosa besar, fahsya, wajib dicegah. Yang melakukannya mendapat dosa yang besar dan diam dalam neraka lama sekali. Yang kedua, fahsya itu adalah berzina. Mau dengan mau berzina, itu fahsya. Apalagi ngisap narkoba. Memakai narkoba itu juga fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Tetapi Islam bukan hanya mengajarkan untuk mencegah fahsya, tetapi juga mencegah mungkar. Apa itu mungkar? Dosa besar yang merugikan orang. Membunuh orang tanpa hak itu mungkar. Tapi membunuh orang dengan hak itu sunnah. Kalau orang sudah merusak banyak orang, seperti agen-agen bandit-bandit narkoba itu, yang membunuh 18.000 orang rata-rata setiap tahun di Indonesia, itu wajib dibunuh itu. Mereka telah berbuat mungkar. Kok dibela-bela oleh orang yang mengaku Islam? Nggak ngaji apa? Ngaji dulu agamanya. Korban narkoba yang mati 18.000 orang setiap tahun. Belum yang melarat, belum yang merampok gara-gara narkoba. Menjual narkoba itu mungkar. Menghisap narkoba itu fahsya. Memperkosa orang itu mungkar. Mencuri, korupsi itu mungkar. Menghambur-hamburkan uang sendiri di jalan maksiat itu fahsya. Uang saya sendiri saya pakai untuk jahat, itu fahsya, yang rugi saya sendiri. Haram, wajib dicegah. Apalagi mengambil harta orang, mencurinya, korupsi, maka ini mungkar, wajib dicegah. Kalau tertangkap, potong tangannya, tidak usah ragu-ragu. Kalau mencurinya banyak sekali, bikin bangkrut, potong lehernya, pancung. Kenapa Islam begitu tegas dengan korupsi ini? Karena korupsi ini merugikan banyak orang. Negara menjadi melarat kalau korupsi merajalela. Disediakan biaya untuk membangun keperluan rakyat 100 triliun, dikorupsi tinggal 40 triliun. Melarat rakyat ini 7 keturunan. Padahal uang yang diambil uang rakyat. Giliran dikembalikan ke rakyat, dicuri, dikorupsi. Alangkah pengkhianatnya manusia seperti ini. Maka kita tidak usah segan-segan. Karena Islam membacking tindakan tegas kepada para pencuri, para koruptor ini. Tidak ada padang bulu.
Nabi 1400 tahun yang lalu telah bersabda, ini khusus untuk pejabat-pejabat negara, orang-orang yang pegawai-pegawai, baik swasta atau pekerja-pekerja yang digaji oleh majikannya. Nabi bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang sudah kami beri pekerjaan kepadanya dan kami tetapkan gaji dan tunjangannya dari pekerjaannya itu, fama akhadha ba'da dzalik, apa-apa yang diambilnya dari rezeki di luar harta, di luar gaji dan tunjangannya itu, fahuwa ghulul, itu semua namanya korupsi. Satu hadis lagi, riwayat Imam Muslim, man ista'malna minkum ala amalin, barang siapa telah kami beri pekerjaan di antara kamu semua, satu pekerjaan dengan gaji yang sudah ditetapkan, tunjangan yang sudah ditetapkan, fakatamana mikhyatan, dan kemudian dia mengambil di luar haknya walaupun hanya sebuah jarum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya sebuah jarum. Berapa harga jarum? Fama fauqahu, atau lebih mahal dari sebuah jarum, karena hululan, yang diambilnya itu adalah harta korupsi. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, akan dipikulnya di pundaknya di hari kiamat untuk diadili di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencuri jarum aja dipikul kemana-mana, bagaimana kalau mencuri mobil, mencuri rumah, mencuri uang miliaran? Dia akan pikul itu di hari kiamat sehingga seluruh makhluk melihatnya. Allah akan perlihatkan di hadapan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pencuri-pencuri ini dengan barang curiannya itu. Sial betul pencuri-pencuri, maling-maling, koruptor-koruptor ini. Yang dimakannya paling-paling sepiring nasi, 2 piring sudah dilarang dokter, bisa stroke, takut mati. Tapi dicurinya harta sampai triliunan, ratusan miliar. Untuk apa? Belum dinikmati dia pun mati, goblok. Para koruptor ini adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti hakikat kehidupan di dunia, bahwa di akhirat semua yang dia buat itu akan diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk. Sayangnya pada hari itu mulut tidak boleh bohong lagi. Mulut dikunci rapat, tidak boleh bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci rapat, nggak boleh ngeles, nggak boleh dusta lagi. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan bicara. Inilah tangan yang mencuri harta waktu di dunia dengan korupsi dan menipu itu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka jadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka perlaku, apa yang mereka perbuat di atas dunia ini. Nauzubillah. Hari ini korupsi dibikin bahasanya halus. Ada yang dibilang ini hadiah, ini sodakoh, menghina Allah betul-betul ini. Sodakoh dan hadiah itu halal, berpahala mengerjakannya. Korupsi itu haram, mungkar. Bagaimana bisa korupsi diganti namanya dengan sodakoh atau hadiah? Ini sudahlah dia melakukan dosa mencuri, korupsi, menipu Allah lagi. Mengganti yang haram dengan nama halal, ini dalam Islam bisa menyebabkan murtad dari Islam. Rasulullah mengingatkan juga dalam hadis Ahmad 1400 tahun lebih yang lalu, hadaya al-ummali ghulul, hadiah yang didapat dari kerja jabatannya itu semua harta korupsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara-saudara yang mulia, hari ini korupsi bukan hanya yang besar-besar, bukan hanya yang triliunan miliaran. 1 rupiah, 1 lembar jarum pun
Satu jarum pun dihitung korupsi juga oleh Allah SWT. Di mana-mana hari ini mafia-mafia yang mempermainkan hukum untuk membuat celah korupsi hidup subur. Garam saja, garam. Indonesia ini lautnya panjangnya 7.000 mil lebih, nomor 2 terpanjang setelah Kanada. Garam saja kita impor. Bukan karena orang Indonesia bodoh nggak bisa bikin garam, tapi karena ada mafia bermain di dalamnya. Karena kalau buat garam di Indonesia, dijual di Indonesia, harga tidak bisa dimainkan. Tapi kalau beli dari luar negeri, ongkos ngangkutnya saja sudah bisa dilakukan sebagai tindak korupsi. Mafia-mafia bermain di garam, sehingga rakyat Indonesia yang pintar-pintar ini, lautnya yang panjang ini, sampai dengan detik ini masih mengimpor garam. Memalukan. Gula juga kita main, ada mafia gula. Yang paling sial adalah mafia beras. Petani-petani kita ditipu mentah-mentah. Harga gabah dibeli Rp3.500 per kilo. Giliran digiling, dijual jadi beras, harganya menjadi 11.000. 3 kali lebih mahal. 300% lebih mahal. Hebat sekali. Modal 3.500 beli beras, beli padi, digiling, dijual 11.000. Ada mafia yang bermain dalam beras ini. Bukan tidak bisa berantas, bukan. Tetapi memang sedikit orang yang mau ambil tahu tentang korupsi besar. Bayangkan 240 juta rakyat Indonesia makan beras, 3 kali sehari makan nasi. Satu ladang korupsi yang besar, ladang mafia yang besar. Yang lebih mengenaskan adalah daging. Daging itu 850.000 ton per tahun kita impor. Harga daging termahal di dunia adalah di negara Republik Indonesia ini. Saya sudah ke Kanada, sudah ke Amerika, sudah ke Korea, sudah ke Cina, sudah ke Australia, sudah banyak negara, ke Eropa. Saya tanya harga daging di sana. Tidak ada harga daging yang semahal harga di Republik Indonesia ini. Kenapa? Pasti dan pasti. Kalau diselidiki dengan jujur, ada mafia-mafia yang bermain di dalamnya, yang mesti dibersihkan karena itu adalah ladang korupsi yang nyata, yang besar dan luar biasa merugikan rakyat Indonesia ini. Ketika ada pedagang daging mau memasukkan daging dari India dengan harga hanya Rp40.000 per kilogram, dituduh macam-macam, dibilanglah berpenyakit, dibilanglah merugikan rakyat, dibilanglah begini begitu. Mafia bermain di mana-mana. Dari mulai yang besar sampai yang kecil. Cobalah kita naik mobil, berjalan 10 km, berhentilah sejenak di pinggir jalan. Hidupkan lampu tangan dua-duanya. Berhenti kira-kira 2 menit saja. Kemudian kita lanjutkan perjalanan. Akan datang preman berlari-lari meminta uang 2.000. Berhenti lagi 2.000. Berhenti lagi 2.000, 10 kali berhenti. 20.000 uang diambil oleh preman dan ini dibiarkan saja. Kalaupun ada usaha pemberantasan, hangat-hangat tai ayam. 2 hari, 3 hari dibuat sekedar masuk koran. Besok berjalan lagi mafia-mafia yang merugikan kehidupan rakyat. Dari mulai yang paling kecil, yang paling pokok kehidupan sehari-hari rakyat miskin, sampai yang paling besar, proyek-proyek yang ditenderkan. Kalau ini sudah terjadi, tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus dan wajib menghindarkan diri biar dibilang orang gila. Biar seluruh dunia mengatakan kita orang gila. Asal kita selamat daripada harta yang haram, kita akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ka'ab bin Ujrin, wahai Ka'ab bin Ujrin, sahabatku," kata Nabi, "innahu lan yadkhulal jannata lahmun nabata min suhtin." Sungguh tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam tubuhnya ada daging yang tumbuh dari harta yang haram. Subhanallah walhamdulillah. Na'udzubillah daripada dosa-dosa seperti ini. Jagalah perut kita dari barang-barang haram. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari,
Inna awwala ma yunbitu minal insan batnuhu. Sesungguhnya mula-mula bagian tubuh manusia yang duluan busuk di dalam tanah, di dalam kubur adalah perutnya. Fanistata'a an ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Barang siapa yang bisa dan mampu menahan diri untuk tidak makan yang haram masuk ke dalam perutnya, maka wajiblah dia melakukannya agar di dalam kubur nanti kita diselamatkan Allah SWT. Ada banyak orang soleh yang dikubur berpuluh tahun, ketika kuburannya dibongkar, satu potong pun tubuhnya tidak ada yang busuk, tetap harum dan utuh. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah dipertunjukkan kepada manusia pada zamannya. Bertahun-tahun beliau wafat, berdiri melihat jin bekerja membangun haikal Sulaiman alaihissalam, sampai tongkatnya keropos. Nabi Sulaiman tidak busuk-busuk jasadnya. Kalau Nabi bisa, orang soleh pun bisa. Maka mudah-mudahan dengan menjaga ini kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Di belakang mereka akan tumbuh satu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala bencana yang sangat menyakitkan. Terakhir kami ingin pesankan bahwa korupsi yang lebih berbahaya dari korupsi harta adalah korupsi agama. Hari ini banyak orang mengkorupsi agama. Ada orang yang mengurangi rukun iman. Ada orang yang mengurangi rukun Islam. Ada yang menolak kewajiban sholat Jumat. Ada yang membolehkan nikah kontrak. Ada yang mengaku nabi akhir zaman. Ini adalah para koruptor-koruptor dalam agama. Sekarang Indonesia, hati-hati kita dengan aliran sesat koruptor-koruptor agama ini. Majelis Ulama Indonesia sudah mencatat ada 360 aliran sesat di Indonesia. Semoga kita dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari aliran sesat para koruptor-koruptor agama ini. Akhirnya saya bacakan sebuah hadis dari Nabi. Qala Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halali amin harami. Pasti akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku. Pada zaman itu manusia tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mau peduli apakah harta yang didapatnya itu dengan cara haram atau dengan cara halal. Bahkan ada kata-kata yang bisa menyebabkan murtad yang hari ini populer. Sedangkan yang haram saja payah ku dapat, apalagi yang halal. Ini kalimat bisa memurtadkan kita dari Islam. Dan wajib orang yang mengatakan ini syahadat lagi untuk memperbaharui imannya yang sudah rusak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun lahum maghfiratu wa ajrun azim. Telah berjanji Allah kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah
faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya rahman ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumidz zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Wansur jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makan, khususan fi Filastin wa Lubnan wa Iraq wa Suriah wa kull alam ya Allah ya arhamar rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.